Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinur Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tafsir hadis toleransi antar agama. Islam merupakan agama wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Namun, agama wahyu yang bersifat universal ini tetap mengakui dan menerima kenyataan pluralitas agama di muka bumi, bahwa Allah telah memberikan ketentuan dan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan agama yang disukainya. Selanjutnya kita beralih ke dalil toleransi beragama. Toleransi agama menurut Islam adalah sebatas membiarkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya sejauh aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat menjelaskan toleransi, salah satunya adalah Quran surat Al-Kafirun. Bunyinya yang sebagaimana berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku dan agamaku. Nah, kandungan utama dari surat Al-Kafirun merupakan sikap toleransi antar umat beragama. Dari surat Al-Kafirun dikemukakan bahwa memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar. Al-Quran sebagai sumber utama, dasar dan prinsip pendidikan Islam sudah mengatur batasan-batasan dalam bertoleransi yang baik dan benar. Intoleransi disebabkan tidak konsistennya tiap individu, golongan, maupun kelompok di dalam memahami batasan dan tanggung jawab toleransi, terutama yang berkenan dengan akidah masing-masing. Nah, selanjutnya, toleransi merupakan pengakuan ekstensi cara timbal balik bagi kamu, agamaku, yang tadi sudah dijelaskan ya. Sehingga dengan demikian masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain, tapi sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Nah, ada juga nih di Quran suratnya aku lupa, kita bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laman Mohon maaf, tadi ada yang salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka lamana man fil ardi kullahum jami'an afa anta tuhrihun nas hatta yakuna mu'minin. Artinya, jika Tuhan mau menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ada juga di surat Al-Baqarah ayat 256. Bisa dilihat di presentasi ini. Mungkin saya akan membacakan artinya aja ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahuinya. Nah, ada juga kisah Rasulullah Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama umat Islam. Sikap toleransi yang beliau jalankan pada masa awal tumbuhnya Islam di Mekah dan Madinah merupakan landasan utama dalam interaksi sosial antar umat beragama, yang bahkan masih sangat relevan dan konseptual hingga saat ini. Dengan adanya kejelasan dari ayat bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku, menandakan bahwa dalam masalah akidah masing-masing mempertanggung jawab dengan apa yang diyakini dan dikerjakan. Nah, ada juga aksi nyata
yang pernah dilakukan Rasulullah SAW Muhammad adalah saat peristiwa Piagam Madinah. Bahkan seorang guru besar bahasa Arab dan penulis The Life of Muhammad bernama Guilame menyatakan bahwa piagam yang telah dibuat Muhammad itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara orang-orang muhajirin dan Ansor di suatu pihak dengan orang-orang Yahudi di pihak lain. Masing-masing saling menghargai, mereka saling melindungi hak milik mereka, dan masing-masing pula mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan Madinah. Nah, setelah dipresentasikan itu, di slide-nya saya akan menambahkan sedikit yaitu ada juga yang dikeluarkan hadis Abdul Razak, yaitu dari Ibnu Juraid. Dia berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau Islam, maka tidak dihalangi untuk menjalankan keyakinan, akan tetapi tetap ditetapkan zihya di atas setiap orang yang berakal, laki-laki, merdeka ataupun berbudak. Nah, hadis di atas memberikan isyarat bahwa Islam sangat menghormati keyakinan yang dianut setiap orang. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, karena agama atau keyakinan apapun itu berkaitan dengan hati. Hati seseorang tidak bisa didesak untuk meyakini keimanan tertentu. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa jika dalam negara Islam terdapat sejumlah penduduk yang tidak mau memeluk Islam, maka mereka diwajibkan untuk membayar zihya. Zihya ini merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada pemerintah Islam karena jaminan perlindungan yang diberikan dan sekaligus kewajiban jihad di atas mereka. Nah, ini sudah penutupan ya. Perbedaan bukan untuk saling menjatuhkan, atau tetapi bagaimana perbedaan dapat saling menimbulkan rasa hormat tanpa harus mengikuti atau saling mengancam. Sebagai sumber utama, dasar dan prinsip pendidikan Islam sudah diatur batasan-batasan dalam bertoleransi yang baik dan benar. Intoleransi disebabkan tidak konsistennya tiap individu, golongan maupun kelompok di dalam memahami batasan dan tanggung jawab toleransi, terutama yang berkenan dengan akidah masing-masing. Maka dari itu kita perlu menyadari bahwa sikap toleransi itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam akidah dan kepercayaan. Menjadi penduduk Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Nah, kita juga hendaknya mampu menerapkan sifat saling menghargai dan menghormati di atas banyaknya perbedaan yang ada. Selain itu, kita sebagai sesama anak bangsa harus mampu saling gotong royong untuk memajukan dan mengembangkan Indonesia secara bersama. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.